Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 24 April 2025, yang saya anggaran firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang ke-28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintakan Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi zaman akhir ini ya, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, ikut Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Ya. Di zaman-zaman ini ya, ada peperangan di mana-mana. Ya. Israel dimusuhi oleh bangsa-bangsa ya, yang tidak mengenal Allah. Ya. Tetapi Israel tetap menang. Ya. Karena umat pilihan Tuhan. Ya Bapak Saudara, lihat di Palestina Gaza itu, di Rudal, berapa jiwa melayang. Ya, jadi Israel itu sebagai contoh bagi kita semua. Ya, Bapak Saudara. Jadi zaman akhir ini ya ada tanda-tanda peperangan di mana-mana, permusuhan di mana-mana, kebencian di mana-mana. Itu tanda-tanda awal Bapak Saudara. Masa-masa Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Secara tiba-tiba nanti tidak turun ke dunia. Karena itu kita harus berjaga-jaga dengan doa iman kita. Ada waktu gereja, ada waktu baca Alkitab dan sebagainya. Ya, jauhi kejahatan dan sebagainya. Ya, Bapak Saudara. Jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Datang seperti pencuri pada malam. Ya, jadi kita tidak tahu kapan waktunya. Di akhir zaman ini Bapak Saudara. Ya. Ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya, bergembira. Ya, ucap syukur. Dan ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Minta padanya, pasti diberi. Berarti setuju ayat 7. Ketuk pintu akan dibukakan lagi. Jadi kita minta. Ya, minta kepada Tuhan langsung. Ya, baru aja Tuhan pelihara, apalagi manusia. Tentu kita diperhatikan. Asal kita taat dan sungguh-sungguh kepadanya. Dengan firman kekuasaan. Ya, ayat yang 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, jadi kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dimanapun kita berada, sakit sehat, ucap syukur. Miskin kaya, ucap syukur. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus sebagai kamu. Jadi itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadi kita hidup, jangan mengeluh, bersungguh-sungguh. Ya, taat kepada Tuhan. Ayat 19, janganlah padam rohmu. Jadi roh kita jangan padam, harus menyala dan melayani Tuhan. Ya. Saya sangat bersyukur ya. Tiap hari bikin konten terus, tidak bosan-bosan. Kalau bukan Tuhan ya mana mungkin. Atur posisi, atur waktu, atur peluang. Ya, tapi karena Tuhan yang menyuruh ya lakukan saja itu. Nah, hati kita adalah kudus. Ya, mengajari kita. Ya, pelihara itu Roh Kudus. Suaranya kita paham. Ya. Suara manusia kita paham, apalagi suara Roh Kudus.
kita lebih paham lagi kalau kita anak Tuhan. Ayat 70, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi janganlah anggap rendah nubuat-nubuat yang Tuhan kasih. Masa depan kita, ya, itu nubuat itu. Pertahankan itu. Tuhan Yesus dinubuatkan juga mati di bukit Golgota. Dinubuatkan juga Yesus Iskariot menjualnya, meniatinya. Itu sudah dinubuatkan. Jadi intinya kita kembali kepada firman Tuhan. Alkitab yang kita ada di rumah kita, ya, dibaca, jangan disimpan-simpan terus, ya, mumpung masih melihat itu. Kalau buta ya tidak bisa baca lagi. Ya, Tuhan kasih mata melihat, ya baca saja. Ayat yang ke-1, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, jadi ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jangan pegang yang baik, yang jahat. Yang baik kita pegang, pertahankan baik-baik. Ya. Ayat yang kedua, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, jauhkanlah dirimu dari jenis kejahatan. Ya. Jadi kita harus menjauh dari kejahatan. Tipu musik ibu, roh-roh lindiki, kita jauh semua. Penipu, ya, orang kikir, ya. Kita jauh dari semua. Ya, bagus sekali. Jika bagus dengan lagu rohani itu lebih bagus. Ya, sukacita penuh. Doa, firman pujian, lakukan tiap hari. Ayat yang keempat, yang memanggil kamu adalah setia dan ia juga menggenapinya. Dan Tuhan memanggil kita, dan karena ia setia. Karena kita dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau yang tidak mendengar firman Tuhan, ya itu belum dipilih itu. Dia memilih dirinya sendiri. Ya, itu bedanya Bapak Saudara. Jadi kalau ada orang yang mendengar firman Tuhan, berarti dia dipilih oleh Tuhan. Ya, dimanapun dia berada. Ya, baik dia baca Alkitab, baik dia di YouTube, ya, atau di ibadah-ibadat, tentu dia dipilih oleh Tuhan. Ya, ayat yang terakhir 28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita dengan kasihnya yang begitu besar. Ya, Yohanes 3 ayat ke-16, karena begitu kasih Allah, ya, ia telah mengaruniakan anak Tuhan. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, karena kasih Tuhan lebih besar daripada kasih manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kepada kita yang mempercayai kepadanya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis 24 April 2025, di 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.